Pemirsa, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Bambang Susatyo mengatakan ada peluang besar untuk melaksanakan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bisa saja dilakukan jika suara mayoritas suara setuju atas sistem demokrasi yang dianggap rusak. Fenomena kemunduran demokrasi pada pemerintahan kian terlihat, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi hingga bantuan sosial untuk pemenangan salah satu paslon di Pilpres 2024. Berbagai kebijakan eksekutif di tingkat nasional yang dirumuskan secara diam-diam pun menuai reaksi keras dari publik. Misalnya tentang kuliah tunggal atau UKT dan iuran tapera. Keresahan akan masa depan demokrasi yang suram itu pun coba didiskusikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Bambang Susatyo dengan sejumlah tokoh bangsa. Bambang Susatyo atau Bamsud telah menemui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan hal tersebut. Safari politik itu kemudian berlanjut ke Nasdem Tower untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ketika bertemu dengan SBY, semua pihak mengkhawatirkan masa depan demokrasi Indonesia terjebak pada demokrasi transaksional yang begitu mahal. Dalam pertemuan Bamsud dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga mengindikasikan hal serupa. Bahkan lebih jauh lagi dengan mensyaratkan pelibatan aspirasi publik serta evaluasi sebelum melakukan amandemen konstitusi. Bambang juga mengaku bahwa saat ini MPR masih melihat dan menimang-nimang apakah sistem politik dikembalikan ke tatanan yang lama sehingga membutuhkan penyempurnaan amandemen undang-undang atau tidak. Hal ini tergantung dengan jumlah mayoritas dari partai-partai politik hingga DPD RI untuk bisa mengembalikan langkah ke perubahan amandemen UUD 1945. Kami menegaskan kalau seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada Undang-Undang Dasar 45 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita, kami di MPR siap untuk melakukan amandemen, siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya, kita sudah siapkan karpet merahnya, termasuk juga siap dengan aturan peralihan, di mana hal-hal yang sebelumnya tidak diatur, ya, kita buat di aturan peralihan. Tinggal persoalannya, berdasarkan tata tertib MPR, kita tidak bisa melakukan amandemen karena kita sudah tinggal 5 bulan, karena syaratnya 6 bulan. Politikus Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan penting untuk mengevaluasi pasal mana yang akan diamandemen yang memang menjadi penyebab utama mundurnya demokrasi di tanah air. Pertanyaan, apakah kita membutuhkan amandemen? Ya. Ketika membutuhkan amandemen terhadap hal-hal apa saja. Nah, kemudian apa rumusan yang harus kita lakukan? Nah, tapi karena ini adalah menyangkut pada persoalan yang paling mendasar yaitu konstitusi, maka tidak bisa wacana ini hanya wacana para elit. Ya. Kita harus membumikan wacana kebutuhan, apakah ada kebutuhan amandemen ini sampai ke akar rumput, sampai ke seluruh kampus-kampus, sampai ke warung kopi, sampai ke diskusi podcast-podcast, agar semua orang membicarakan kita mau dibawa kemana bangsa kita ini, dan apakah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencari jalan keluar adalah melakukan amandemen. Nah, itu harus melibatkan masyarakat luas. Amandemen UUD 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Jika kali ini kembali dilakukan, tentulah harus dilakukan tidak semata-mata untuk menempatkan pokok-pokok kehaluan negara atau PPHN. Amandemen itu harus memberikan pengaruh terhadap kehidupan kebangsaan yang lebih baik. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.